Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, al-fatihi lima uhlik wa khatimi lima sabak, nasyiril haqqi bil haq, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam yang senantiasa terus memberikan nikmatnya kepada kita semua. Sholawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama-sama bahwasanya kalau orang tuamu menasehatimu tentang sholat, maka sesungguhnya orang tuamu tidak hanya ingin membersamaimu di dunia saja, tetapi mereka orang tuamu ingin membersamaimu sampai ke surga nanti. Sekali lagi Al-Fakir tekankan bahwasanya kalau orang tuamu mengingatkanmu tentang sholat, maka sesungguhnya mereka tidak hanya ingin membersamaimu di dunia saja, tetapi mereka ingin membersamaimu sampai ke surga nanti. Atau jika ada temanmu, atau jika ada sahabatmu, ada keluargamu, ada saudaramu mengingatkan dirimu tentang sholat, maka sesungguhnya mereka ingin membersamaimu bukan hanya di dunia saja, tetapi sampai ke surga nanti. Karena kalau kita berbicara tentang masalah bab sholat, sholat itu merupakan ibadah yang paling utama yang ada dalam agama Islam. Sekali lagi Al-Fakir tegaskan bahwasanya kalau kita berbicara tentang sholat, sholat ini merupakan ibadah yang paling utama bagi pemeluk umat Islam atau bagi orang Islam. Bahkan ibadah sholat ini tidak boleh kita tinggalkan dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dalam sesibuk serumit apapun, tetap kita harus mengerjakan sholat. Bahkan seandainya pun kita lalai, lupa, mungkin karena ketiduran, mungkin karena kelupaan, mungkin kita ketinggalan waktunya, tidak tahu waktu akan datangnya sholat, maka ketika kita ingat, ketika kita bangun dari tidur kita, kita ingat dari kelalaian kita, kelupaan kita, maka disegerakan untuk mengqadha sholat kita. Itu saking pentingnya ibadah sholat. Jadi ibadah sholat merupakan ibadah yang paling utama. Bahkan di dunia ini, pembeda antara orang Islam dengan orang kafir, dengan orang non-muslim, dengan orang-orang di luar agama Islam adalah sholat. Kita tahu hadisnya, bainar rajul wa bainal kufri tarkus shalah. Pembeda antara orang kafir dengan orang muslim itu adalah sholat. Maka ayo jangan sia-siakan ibadah sholat yang Allah sudah wajibkan kepada kita sebagai muslim di dunia ini. Karena sholat ini merupakan kunci utama keselamatan kita hidup di dunia, malah-malah lebih-lebih kunci utama kita hidup di akhirat nanti. Karena kunci utama selamat kita nanti di akhirat nanti, kunci utama kita nanti bisa masuk surga adalah ibadah sholat. Kan kita ketahui bersama-sama, bahkan ini sering dibahas bahwasanya amalan utama nanti di akhirat nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti, yang akan menentukan selamat atau tidak selamatnya diri kita, masuk surga atau tidak masuk surganya diri kita adalah ibadah sholat kita. Seandainya ketika kita dihitung, ketika kita dihitung amal soleh kita,
ketika kita dicek amal soleh kita oleh malaikat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya amal sholat kita lebih banyak, lebih tinggi timbangannya, maka yakinilah selamat hidup kita. Tidak perlu kita cek amal-amal yang lainnya. Tetapi sebaliknya, kalau amal sholat kita malah rendah di bawah diri kita, ya, amal sholat kita lebih banyak bolong-bolongnya, artinya lebih rendah daripada keburukan kita, maka ya mohon maaf, celaka hidup kita, ya, tidak selamat hidup kita. Walaupun amal kita banyak, amal sedekah kita banyak, berbuat baik kita banyak, ya, menolong orangnya lain kita banyak, tetapi ibadah kita selama hidup di dunia bolong-bolong, kita lalai dengan sholat kita berani meninggalkan sholat kita, itu mohon maaf, itu langsung diri kita celaka, langsung dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Ibaratkan sholat ini adalah password, PIN, ya, contoh seperti PIN HP, password HP, atau PIN ATM. Kita istilahnya, walaupun di ATM kita banyak duitnya, ya, juta-jutaan, ratusan juta, itu kalau kita lupa PIN-nya, ya tidak tahu PIN-nya, maka ya sia-sia, uang nggak bisa kita ambil, uang kita tidak bisa kita selamatkan. Begitupun HP kita, sebagus apapun HP kita, mau iPhone, mau Samsung, mau Oppo, ya, bahkan di dalamnya ada berkas-berkas yang sangat penting, ada file-file yang sangat berharga, ada foto-foto kita yang sangat berharga, ya, mewah HP-nya. Tapi kalau kita lupa dengan password kita, dengan PIN kita, dengan kunci kita, maka sia-sia. Sebagus apapun HP kita, ya tidak bisa digunakan, tidak bisa dipakai. Begitupun sama dengan sholat, ya, walaupun ibadah kita yang lainnya banyak, sedekah kita banyak, jadi orang alim, jadi orang soleh, tetapi kita meninggalkan sholat, lalai dengan sholat kita, ya, naudzubillah min dzalik, sampai berani tidak meninggalkan sholat, sampai berani meninggalkan sholat, maka ya, mohon maaf, ya celaka, artinya sia-sia amal baik kita selama ini. Maka kita terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diri kita senantiasa diistiqomahkan untuk senantiasa melaksanakan sholat, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Karena sekali lagi, sholat ini merupakan kunci utama diri kita dalam mencapai kebahagiaan. Selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat nanti. Bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat nanti. Maka kita hidup di dunia ini harus bisa saling menasihati satu sama lain dalam ibadah sholat, ya. Orang tua harus menasihati, harus mengajari, harus mendidik anak-anaknya untuk bisa sholat. Sesama keluarga harus saling menasihati satu sama lain. Bahkan sesama kaum muslimin sekaligus kita harus saling menasihati satu sama lain. Ya memang sholat itu singkat, tapi mohon maaf, godaannya sangat banyak sekali, sangat luar biasa. Masih banyak yang lalai dalam beribadah sholat, masih banyak yang ngaku Islam tapi masih lalai dalam melaksanakan salat. Maka ayo saling menasihati satu sama lain dalam beribadah salat. Insya Allah kalau kita saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam bab salat, insya Allah hidup kita akan selamat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menasihati tentang sholat, siapapun yang kita nasihati, terutama keluarga kita, orang tua kita, sahabat kita, saudara-saudara kita, maka itu akan menjadi nilai plus pahala buat diri kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita melihat orang, ya, di sekitar kita nggak pernah sholat, ya, atau mungkin di masjid udah waktunya datang sholat tapi kita tidak nasihatin, kita tidak bangunkan untuk sholat, maka kita dosa. Walaupun kita melaksanakan sholat tapi kita tidak mengingatkan saudara kita, maka kita dosa. Siapapun yang mengingatkan diri kita untuk sholat, sebenarnya mereka sedang menyelamatkan diri kita agar diri kita tidak terjerumus ke dalam api neraka. Mereka ingin menyelamatkan diri kita agar hidupnya selamat, terutama selamat di akhirat nanti. Seperti tadi Al-Fakir katakan, sholat ini merupakan ibadah yang paling utama. Sholat ini merupakan kunci, pin utama diri kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka solusi utama yang harus kita perhatikan adalah terus memperbaiki diri kita, terus memperbaiki amal soleh kita, terus memperbaiki iman
Islam kita agar kita bisa istiqomah dalam melaksanakan sholat. Maka kewajiban bagi orang tua tentunya dari kecil harus mendidik anak-anaknya untuk beribadah sholat, untuk melaksanakan sholat. Ajarkan anak-anak kita dari kecil tentang ibadah, terutama tentang sholat. Ajarkan dari kecil tentang tata cara sholat. Ajarkan dari kecil tentang bacaan-bacaan sholat. Ajarkan anak-anak kita dari kecil, ajak ke masjid, ajak untuk sholat berjamaah. Sehingga apa? Sehingga ketika anak-anak kita, ketika keluarga kita sudah besar, sudah dewasa, sudah dikenakan hukum mukallaf, mereka dengan sendirinya tanpa ada paksaan, mereka akan rajin mengerjakan sholat. Bahkan saking pentingnya ibadah sholat, Nabi sampai menganjurkan kepada setiap orang tua, kepada setiap keluarga untuk senantiasa mengingatkan, mengajarkan kepada anak-anaknya untuk beribadah sholat dari kecil. Sebagaimana hadis Nabi, sebagaimana sabda Nabi bahwasanya seandainya anak-anakmu sudah berumur 7 tahun, maka ajak anak-anakmu untuk ibadah sholat. Artinya ketika umur 7 tahun, agar senantiasa belajar membiasakan diri untuk beribadah sholat yang fardu yang 5. Kemudian ketika anak-anakmu sudah menginjak 10 tahun, kemudian ketika engkau perintahkan mereka untuk sholat, tapi mereka menolak, tapi mereka masih malas-malas dalam beribadah sholat, maka boleh dirimu memukul. Arti memukul di sini, boleh kalian untuk ngambil tindakan yang tegas, nasihat yang tegas agar mereka mau beribadah salat. Karena masih mending kita mendidik anak-anak kita, membiasakan dari kecil untuk beribadah salat, untuk melakukan amal-amal soleh yang lainnya, untuk beribadah yang lainnya. Ibaratkan masih gampang, ibaratkan masih muda. Artinya dibiasakan. Ketika masih kecil dibiasakan dengan baik, ketika kecil dibiasakan dengan hal-hal yang baik, terutama dibiasakan untuk ibadah salat, ajak ke masjid, ajak ke musola, ajak berjamaah. Insya Allah hakul yakin anak kita semua nanti ketika dewasa, nanti ketika sudah balik, sudah dewasa, mereka dengan sendirinya akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mengerjakan sholat tanpa harus kita perintah lagi, tanpa harus kita ingatkan lagi. Mereka akan menjadikan sholat adalah kebutuhan bagi dirinya. Mereka akan beranggapan, mendoktrin mereka sendiri bahwasanya sholat adalah jalan salah satu untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang, siapapun orangnya, yang menasihati tentang diri kita, tentang sholat, baik itu anak kecil, baik itu orang gila, baik itu orang yang nggak normal, baik itu orang yang bahkan mungkin membenci kita, mungkin tidak suka dengan diri kita, kalau mereka mengingatkan diri kita untuk sholat, maka jangan marah, jangan benci, jangan emosi. Karena sesungguhnya mereka sedang menyelamatkan diri kita agar tidak lalai. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi poin penting buat diri kita agar bisa menjaga sholat kita. Dan ini harus senantiasa kita terapkan, kita dakwahkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, agar senantiasa mereka semua menjadi orang-orang yang ahli ibadah, menjadi orang-orang yang ahli sholat. Bahkan saking pentingnya sholat, walaupun diri kita masih menjadi ahli maksiat, walaupun diri kita mungkin masih banyak dosanya, masih banyak khilafnya, kita jangan sampai meninggalkan sholat. Walaupun masih banyak dosa, walaupun masih ahli maksiat, jangan meninggalkan sholat. Saking pentingnya sholat. Makanya kalau ada orang yang beranggapan bahwasanya ngapain sholat, aku aja masih ahli maksiat, aku aja masih belum berhijab, aku aja masih sebagai pelacur, aku saja masih banyak berbuat dosanya, ngapain sholat. Kalau ada orang anggapan seperti itu anggapan yang salah, itu anggapan orang-orang yang mohon maaf masih perlu belajar lagi. Karena sejelek-jeleknya kita, semaksiat-maksiatnya kita, sezolim-zolimnya kita, jangan sampai
kita meninggalkan sholat. Karena dengan sholat itu yang akan merubah hidup kita. Dengan sholat Allah akan membersamai kita. Dengan sholat Allah akan mengurus kehidupan kita. Makanya ada istilah yang mengatakan bahwasanya kalau hidupmu ingin diperbaiki oleh Allah, kalau hidupmu ingin lebih baik lagi, maka perbaikilah sholatmu, maka perbaikilah ibadahmu. Insya Allah, bahkan bukan insya Allah lagi, kalau diri kita bisa menjaga sholat kita, kalau diri kita bisa beribadah sholat, istiqomah sholat kita terus perbaiki, lebih khusyuk lagi, maka yakinilah Allah juga akan memperbaiki hidup kita. Hidup di dunia Allah perbaiki, hidup di dunia Allah membersamai, lebih-lebih nanti di akhirat nanti Allah akan memperbaiki hidup kita, Allah akan membersamai kita, Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tidak mudah dalam beribadah sholat. Sholat itu ibadah kalau kita mau berpikir cepat waktunya, paling 5 menit. Nggak lama, nggak membutuhkan waktu sholat berjam-jam, tidak. Sholat paling lama paling 5 menit. Kita ketahui bersama-sama ya, sholat fardu yang 5 berapa rakaat sih? Subuh cuma 2 rakaat, zuhur cuma 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kalau kita tarik kesimpulan rata-rata sholat kita 5 menit, cuman 25 menit. Allah hanya menginginkan diri kita untuk menyempatkan, bukan meminta waktu, tapi menyempatkan waktu kita yang seharian ya 24 jam, hanya 25 menit diri kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah sholat. Cuman itu. Tapi mohon maaf, kok masih banyak sekali orang yang meninggalkan sholat, bahkan ngaku Islam tapi tidak sholat. Karena sekali lagi setan tidak menginginkan diri kita untuk ibadah sholat, karena kita tahu bahwa sholat ini adalah benteng diri kita untuk menjadi orang baik, benteng diri kita untuk senantiasa hidup selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Bahkan kalau kita sholatnya ya kurang khusyuk, bacaan yang pendek-pendek, kagak nyampe 5 menit, paling 3 menit, 3 kali 5 cuma 15 menit ya, cuman 15 menit. Secara logika ya, kalau kita berpikir kok cuman sholat dalam satu hari 5 waktu 15 menit aja, kok masih banyak yang lalai, masih banyak yang malas-malesan. Padahal kalau main game, kalau bercanda, kalau ngobrol, kalau gosip, itu kuat sampai berjam-jam, kuat sampai lupa waktu, kuat sampai asik mancing sampai seharian. Kenapa? Sekali lagi, karena sholat ini adalah ibadah yang paling utama. Bahkan saking setan tidak suka dengan ibadah sholat, saking tidak suka dengan orang yang beribadah sholat, ketika waktu sholat pun masih diganggu. Makanya kadang kita tidak khusyuk. Allahu Akbar, ingat apa? Allahu Akbar, ingat apa? Itu godaan setan. Ya, maka poin utama yang kita harus lakukan bagi kelas kita, iman kita yang masih lemah ini, yang penting laksanakan sholat. Sehusu apapun ya kita berusaha khusyuk. Tapi dalam konteksnya kalau kita kurang khusyuk, tetap kita laksanakan sholat. Karena sholat merupakan ibadah yang paling utama yang bakal menyelamatkan diri kita. Kalau kita perbaiki sholat kita, kalau kita perbaiki ibadah sholat kita, insya Allah Allah pun akan memperbaiki hidup kita. Allah pun akan membersamai kita sampai ke surga nanti. Mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.